Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Nur Fitri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapat, yaitu saya mendapatkan kompetisi dasar nomor 3.3 dan 4.3 kelas 12. Untuk kompetisi dasar KI 3.3 dan 4.3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.3 kelas 12, yaitu tentang mengidentifikasi informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi dan tulis. Yang pertama, dalam indikator pencapaian kompetensi dari 3.3 yaitu menjelaskan informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Yang kedua, mendiskusikan informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Yang ketiga, adanya menciptakan informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulisan. Adapun materi pokok pembelajaran atau bahan ajar yang ada di 3.3 yaitu pengertian, struktur teks, kaidah kebahasaan, dan juga ciri-ciri teks eksplanasi, dan metode dan langkah-langkah pembelajaran yang ada di 3.3 kelas 12, yaitu saya menggunakan diskusi. Selanjutnya, untuk penilaian dalam KD 3.3 kelas 12, saya membuat soal dengan soal uraian. Yang satu, apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Mengapa teks eksplanasi harus bersifat faktual? Jawabannya, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat ilmiah atau hubungan dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu KD 4.3 kelas 12 yang berisi tentang mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk IPK-nya, yang pertama, menentukan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, tentang membuktikan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Yang ketiga, menggunakan nilai-nilai dari informasi cerita sejarah dalam sebuah teks eksplanasi. Selanjutnya, materi pokok yang ada di 4.3 yaitu tentang struktur teks cerita sejarah dan isi teks cerita sejarah, dan nilai-nilai cerita, novel, sejarah, dan 4 kebahasaan teks cerita sejarah. Selanjutnya yaitu ada metode. Metode yang digunakan itu diskusi, bertanya, dan penugasan. Selanjutnya untuk soal. Saya membuat soal uraian yang berisi jelaskan pengertian teks sejarah. Jawabannya adalah teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita dan kejadian atau peristiwa yang benar-benar pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Teks sejarah bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non-fiksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi handout Sekolah MA Ummul Qura Al-Islami, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 12 semester 1, materi pokok, teks eksplanasi, jumlah pertemuan 4, alokasi waktu 4 kali 45 menit, tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya yaitu pengantar.
Seiring dengan perkembangannya zaman, ilmu pengetahuan pun semakin tinggi. Berbagai cara dilakukan untuk mencari ilmu itu sendiri. Namun kadangkala dengan semakin berkembangnya teknologi, ilmu pengetahuan, kejadian sehari-hari di sekitar kita sering tidak diperhatikan. Terutama dalam bencana alam yang akan menyebabkan pengaruh sosial. Banyak pelajar yang tidak mempraktikkan hal itu. Itu semua dikarenakan kurangnya pemahaman bagi siswa dalam memahami teks eksplanasi. Bahkan tidak jarang, siswa yang hanya bisa mengupdate status media sosial apabila ada suatu bencana yang terjadi di sekitarnya, tanpa disadari bahwa kejadian itu akan menyebabkan suatu petunjuk. Selanjutnya, sumber. Carilah referensi mengenai suatu fenomena alam atau sosial. Pahamilah struktur dan kaidah dari teks eksplanasi. Selanjutnya, diskusikan bersama teman-temanmu mengenai teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi yaitu teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena adanya peristiwa lain sebelumnya ada peristiwa tersebut yang mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang menyebabkan dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait badan akibatnya. Bagian ini disebut dengan deretan penjelas. Yang ketiga, adanya interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Yang C, ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi antara lain. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubung dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, sifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi membaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang ketiga, ada fokus pada hal umum generik, bukan pasti pada manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasan berikut ini. Menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi, kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja, material dan rasional, bersifat informatif. Soal latihan. Bagaimana bentuk tanggapan yang dapat kita lakukan dalam mengkonstruksi informasi teks eksplanasi? Yang kedua,
Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Yang ketiga, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Jawaban soal tersebut yaitu yang pertama, bentuk yang dapat kita lakukan dalam mengkonstruksi informasi teks eksplanasi adalah dengan berkomentar. Yang kedua, eksplanasi berasal dari bahasa Inggris yaitu explanation yang berarti penjelasan. Maka dari itu teks eksplanasi dan teks yang menjelaskan suatu proses tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena mungkin berupa. Yang ketiga, terdapat 3 ciri kebahasaan yaitu menggunakan bahasa lugas dan baku, kata-kata sesuai bidangnya, kata-kata secara kronologis atau kausalitas. Mungkin sampai sini saja presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.